Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kasih anugerah kebaikan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur oleh karena Tuhan terus menolong, memelihara kita sampai pada saat ini. Kita terus ada sukacita, kebahagiaan, kegembiraan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami bersukacita oleh karena hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Sebab Kristus bangkit, Kristus hidup, dan itu memberikan pengharapan, jaminan keselamatan, bahwa sesungguhnya kami ada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Hati kami terangkat kepada Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, hari ini biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Dan saatnya ya Tuhan, hendaklah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong agar supaya kami dapat diberikan konsentrasi untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan akan tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus tolonglah kami, bimbinglah kami, beri kami pengertian, beri kami kejelasan agar supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami akan dengarkan bersama-sama, itu akan tertanam dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan setiap kebenaran itu dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, sebab Dia hidup, Dia bangkit bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita, dan kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-58. Saya membacakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidaklah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, bahkan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, saya memberikan tema di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Tanpa kebangkitan Kristus, maka iman Kristen tidak mungkin ada. Iman Kristen tidak mungkin muncul. Kemungkinan murid-murid Tuhan Yesus hanyalah gambaran dari kekalahan dan kehancuran. Mungkin mereka akan mengingat Yesus sebagai guru saja, dan mungkin penyaliban hanya akan melenyapkan harapan dan janji daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Mungkin salib hanya akan kelihatan menyedihkan dan memalukan sebab Kristus tidak bangkit. Nah, kalau kita melihat kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan atau iman daripada murid-murid Tuhan Yesus, di mana mereka membawa akan berita kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya kebangkitan Kristus itu menjadi sangat penting. Sebab yang pertama, kebangkitan memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa dan dahsyat. Dengan membangkitkan Yesus dari kubur, Allah mengingatkan manusia mengenai kedaulatannya yang mutlak atas dosa dan kematian. Allah berkuasa atas kehidupan dan Allah berkuasa atas kematian. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu adalah memberikan pengharapan kepada manusia
Oleh karena inilah yang kemudian menjadi ciri khas daripada iman Kristen, iman orang percaya. Berbeda dengan iman-iman agama lain. Kubur tidak dapat mengalahkannya. Kubur tidak bisa menakutkan lagi. Dia hidup dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan apa yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan sehingga kita ada kepastian keselamatan dan ada pengharapan. Amin. Pasti amin Bapak Ibu semua. Kebangkitan Kristus memberikan harapan dalam kehidupan orang percaya. Jika ada kebangkitan berarti ada kehidupan. Kalau ada kehidupan otomatis ada harapan. Dan harapan itu pasti sebab ada jaminan dan bukti yang jelas daripada janji Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, di mana ada hidup yang kekal. Nah, Paulus melihat makna kebangkitan Kristus sebagai sumber pengharapan yang menguatkan keyakinannya bahwa mereka yang telah mati dalam Kristus Yesus pasti akan dibangkitkan, pasti akan dihidupkan, dan pasti akan memperoleh keselamatan yang kekal. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 18, di situ menjelaskan bahwa apabila Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman Kristen, sia-sialah kepercayaan kita. Sebab kita masih hidup di dalam dosa, berarti menuju kepada kebinasaan Bapak Ibu semua. Itu sebabnya betapa penting kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus bukan hanya mati di kayu salib, tetapi dia juga bangkit dari kematian itu. Sebab jika ia tidak bangkit, maka tidak ada kemenangan, tidak ada kepastian, tidak ada keselamatan orang percaya. Yesus mengalahkan maut, Yesus mengalahkan kuasa dosa, sehingga tidak berkuasa lagi. Oleh karena dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, hal yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas kuasa maut, kemenangan atas kuasa setan. Nah, Rasul Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut, dan iblis. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan, Roma pasal 6 ayat 9 dan 10, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, melalui kematiannya di kayu salib, Kristus telah mati bagi kita yang berdosa. Dosa telah dikalahkan, kuasa maut telah dipatahkan, dosa kita telah dikuburkan di dalam kematiannya, dan kebangkitannya memberikan kita hidup yang baru. Kita memiliki hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Ini yang penting, yaitu hidup baru, hidup di dalam Kristus, sehingga kita ada kemenangan, ada kemerdekaan Bapak Ibu semua. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Roma pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis, kuasa setan tidak lagi memiliki peran apa-apa.
tidak lagi berkuasa apa-apa, tidak ada lagi kekuatan apa-apa, atau tidak lagi mempunyai bisa, ya, sebab ia telah dikalahkan, ia telah dipatahkan. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57, dia katakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Itu sebabnya kita ada kemenangan. Kemenangan dari dosa, kemenangan dari maut, kemenangan dari kuasa setan. Kita telah dimenangkan, kita telah dimerdekakan. Itu sebabnya kita bebas. Tetapi bukan berarti bahwa kita seenaknya saja melakukan dosa. Tidak, Bapak Ibu semua. Kita ada hukum, ya, ada kebenaran firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan mengajar kita agar supaya kita terus disegarkan, kita terus memiliki kekuatan, kita terus memiliki pengharapan, kita ada sukacita di dalam firman Tuhan ini. Nah, itu sebabnya syukuri bahwa kita sudah dimenangkan. Nah, hal yang ketiga, kita dimenangkan karena apa? Karena kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita untuk mendorong supaya orang percaya ada semangat. Kita selalu memiliki gairah, keinginan kuat untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia." Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa berdirilah teguh, ya. Artinya apa? Artinya kita kuat, kita erat, ya, kita berdiri pada satu keyakinan yang pasti, pada iman kita di dalam Kristus yang telah mati dan telah bangkit, yang telah memberikan kita harapan, yang telah menjamin keselamatan kita, yang telah memberikan kita kemenangan. Iman itu harus tetap teguh. Itu sebabnya dikatakan kita harus berdiri teguh, ya. Dan dikatakan bahwa janganlah goyah, ya. Sebab apa? Sebab kita berpegang pada satu keyakinan, kita berdiri pada iman kita kepada Kristus. Jangan goyah artinya apa? Kita tidak digoyahkan dengan apapun, situasi, kondisi, baik atau buruk, ya, suasana hati, suasana saat-saat ini, pergumulan kehidupan, masalah-masalah, ya, tidak lagi menggoyahkan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita punya iman, punya pendirian, punya keyakinan di dalam Kristus yang telah mati dan hidup kembali, memberikan harapan dan kemenangan kepada kita. Nah, dan yang ketiga dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Giat artinya apa? Bergairah, ada semangat, ada kesungguhan dalam melayani Tuhan. Nah, semangat inilah yang kemudian Rasul Paulus landaskan pada satu keyakinan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia, ya. Jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, pemahaman inilah yang kemudian Paulus tuntut dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus maupun kita semua, agar supaya setiap jemaat itu tidaklah sia-sia, ya. Tidak ada kesia-siaan, ya. Artinya kita melihat, kita mensyukuri bahwa Kristus, kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan bagi kita, ya. Kemenangan yang memerdekakan, yang memberikan kita semangat, dorongan, ya, untuk melayani Tuhan, untuk giat selalu, untuk semangat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap taat mengiringi Tuhan, apapun situasi, apapun kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita diberikan kemenangan, kita diberikan dorongan untuk kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Nah, hal yang keempat, Bapak Ibu semua, kemenangan apa? Oleh karena kebangkitan Kristus memberikan kita tugas atau mandat kepada suatu tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Nah, sekali lagi bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita tugas atau mandat
kepada suatu tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Jelas kalau kita baca di dalam Matius pasal 28, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20, di situ dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini adalah tugas kita semua. Ini adalah mandat, ya, amanat agung yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada gereja, kepada orang percaya untuk melakukannya. Nah, kata pergi, ya, kalau kita lihat di sini, pergilah. Ini adalah kata kerja aktif yang menunjukkan suatu tindakan, mengandung perintah yang harus dilakukan, harus dipertanggungjawabkan, harus dikerjakan. Nah, jadi tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini yaitu untuk memerdekakan setiap manusia dari dosa, membawa manusia itu supaya dapat mengenal Dia, dapat percaya kepada Dia. Dan Tuhan memerintahkan orang percaya, Bapak Ibu semua, yang telah memiliki iman kepada Kristus untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, kepada setiap orang yang kita jumpai, yang mungkin mereka belum pernah mendengar tentang Kristus, belum pernah beriman kepada Kristus. Mungkin ada keluarga kita, mungkin ada saudara kita, mungkin ada teman, ada rekan kita, mungkin ada kenalan kita, ada siapa saja yang ada di sekitar kita yang belum pernah beriman kepada Kristus, yang belum pernah percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beritakan Injil keselamatan itu, supaya mereka ada bagian juga di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan kita. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian kita, dan kiranya firman Tuhan ini dapat dimeteraikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan doa saya agar supaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini akan mendorong kita, akan memberikan semangat kepada kita, spirit kepada kita, kekuatan kepada kita untuk terus maju, untuk terus melangkah, untuk terus semangat, untuk terus giat, untuk terus setia, taat, mengiringi Tuhan, melayani Tuhan sampai Ia datang kali yang kedua. Kita sedang menunggu kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita ada harapan bahwa ketika Dia datang kali yang kedua, kita ada bersama-sama dengan Dia. Kita akan berjumpa dengan Dia. Kita akan face to face. Kita akan bertemu dengan Dia. Kita ada dalam sukacita yang besar bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita, semangat, dan saya atas nama Gembala Jemaat dan keluarga menyampaikan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.